Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UT Prodi PGSD mata kuliah Literasi Kepramukaan, dosen Ibu Ani Latifatul Nabila SPD ingin mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dan pembina pramuka mengenai observasi pramuka. Apakah bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih juga untuk kedatangannya. Mudah-mudahan lancar kuliahnya, mendapatkan nilai yang baik. Untuk Ibu Kepala Sekolah, Ya, boleh. bagaimana susunan kepengurusan gugus depan pramuka di Sekolah SD Negeri 3 Banjar Tahayu? Alhamdulillah, susunan kepengurusan di SD 3 Banjar Tahayu sudah terbentuk. Di sini sudah terbentuk di mana ada untuk pembina yang kelas bawah yaitu siaga, dan ada yang di kelas atas. Untuk yang di kelas bawah biasanya pembinanya adalah guru-guru yang mengajar di kelas bawah 1, 2, dan 3. Dan untuk pembina yang di kelas atas itu ya guru-guru atau wali yang ada di kelas atas 4, 5, dan 6. Jadi sudah terbentuk, termasuk kami juga sudah punya kagudeknya. Jadi semuanya sudah ada susunan pengurusnya. Sejak kapan struktur kepengurusan yang sekarang ini dibentuk atau dibuat? Struktur pengurusan ini memang terbentuk karena kami ini reorganisasinya adalah 3 tahun sekali. Jadi sudah ada 2 tahun ya Pak ya. Kami sudah membentuk, insya Allah mungkin tahun depan kami akan membentuk struktur lagi. Jadi sudah terbentuk, sudah 2 tahun yang lalu. Jadi kami pergantian pengurusnya 3 tahun sekali. Kapan saja jadwal pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan? Setiap hari apa? Oke. Untuk SD 3 Banjar Tahayu, kami rutin melaksanakan pramuka setiap hari Jumat setelah pembelajaran pagi. Jadi mulai jam 9 hari Sabtu sampai dengan jam 11. Karena kalau sudah lewat jam 11 cuaca sudah panas, anak-anak juga sudah lelah. Apakah ada jadwal kegiatan non rutin atau tahunan? Jika ada, kapan biasanya dilaksanakan? Ya. Kalau untuk tahunan kami ada. Kebetulan di SD 3 Banjar Tahayu ini kami mengadakan seperti kemarin pramuka. Jadi ada percusami atau persami. Kita lihat situasinya. Jadi kami adakan perkemahan di sekolah kami. Itu kami mengundang kemarin itu Pak Camat, Pak Lurah, termasuk dari lintas sektoral. Ada kemarin dari Ketua PGRI, Ketua Keluaran dan sebagainya. Hadir untuk Puskes juga. Jadi hadir untuk mendukung kita atau mensupport kegiatan yang ada di SD 3 Banjar Tahayu. Dan insya Allah akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Materi atau kegiatan apa saja yang rutin diberikan kepada anggota pramuka siaga atau penggalang setiap minggunya? Kalau untuk materi untuk penggalang itu biasanya kita setiap minggu sudah ada jadwalnya, dari mulai contohnya minggu ini kita melaksanakan PBB sudah 2 minggu, dan di minggu ketiga atau keempat biasanya dilaksanakan pengisian SKU dan dilanjut lagi seperti tali temali, terus sandi dan sebagainya. Itu setiap minggu kita sudah ada jadwalnya, kegiatannya masing-masing. Kalau untuk siaga sama seperti itu, sudah dijadwalkan. Sudah ada jadwal. Sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki dan digunakan untuk mendukung kegiatan kepramukaan di SD Negeri 3 Banjar Tahayu ini? Sarana prasarana kita alhamdulillah di SD Negeri 3 Banjar Tahayu cukup lengkap, cukup memadai. Dari mulai tali temali, tongkat, terus bendera regus cukup lengkap. Kemudian seperti untuk kemah, pelaksanaan kemah kita ada tenda dum, terus
parasut juga ada. Selanjutnya, bagaimana sistem atau cara penilaian yang diterapkan untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan anggota pramuka? Salah satunya itu kita ada pada saat mengisi SKU kita mengukurnya itu. Jadi di SKU itu kan ada poin-poinnya, bisa nanti kakak-kakaknya bisa dilihat di SKU-nya. Jadi ketika sudah materi, misalnya tadi tali temali atau PBB, kita ditesnya di saat pengisian SKU. Jadi dites setelah kita kasih materi, kita praktek apakah adik-adik kita ini, misalnya adik-adik penggalang ini, ketika sudah dikasih materi dan dicontohkan, kemudian dibahas 1 atau 2 minggu. Nah, ketika pengetesan di situ bisa kita lihat yang kalau yang sudah paham, berarti contohnya kita belajar tali simpul, beberapa simpul. Nah, nanti kita tes satu-satu per regu atau per kelompok. Ya kalau sudah bisa nanti kita dikasih tanda tangan di SKU-nya. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kriteria penilaian utama bagi anggota pramuka? Kalau faktor-faktor banyak, tergantung kriteria penilaian apa dulu. Penilaiannya harus jelas. Ya kalau tadi kita bisa lihat pramuka kan tidak hanya tali temali, PBB dan sebagainya, ada sikap segala macam. Nah kalau untuk yang dasar misalnya contoh materi PBB, tali temali, atau bahkan sandi, moses, sebagainya, yaitu tadi diukurnya dari tes setelah kita melaksanakan pembelajarannya. Tergantung penilaiannya apa dulu. Selanjutnya, prestasi apa saja yang pernah diraih oleh Gus Depan Pramuka SD Negeri 3 Banyukayu ini dalam beberapa tahun terakhir? Oke. Kalau untuk prestasi yang terakhir kita mendapatkan juara di acara ulang tahun Pramuka sekecamatan, Kuaran kecamatan. Kita mendapatkan juara 2 senam dan terus beberapa itu lupa ya, cuman kita dapat 4 piala. Senam, PBB, Dan mungkin sedikit tambahan, untuk SC3 Banyukerta ini kami berusaha untuk mengirim. Jadi setiap ada perlombaan kami mengirim, minimal mereka itu kan melatih mental anak. Jadi harapan kami dengan anak-anak ini berlomba keluar, anak-anak mentalnya bagus, dan kita juga mendapatkan prestasi, mendapatkan piala. Jadi untuk reward anak-anak, alhamdulillah gitu kan, dari hasil belajar ini loh mereka lombakan keluar. Jadi nggak hanya menang di kandang, gitu. Itu maksud kami. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan SC3 tambah maju, tambah sukses bersama dengan guru-guru yang lain. Terakhir, Ya. apa saja tantangan atau kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah ini? kalau tantangan dan